Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Anak-anak sekalian, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang program linier. Minggu lalu Pak sudah memberikan modul kepada kalian melalui WhatsApp grup, ya, melalui WA grup, untuk kalian pelajari. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi tersebut. Baik, sebelum Pak lanjutkan, dalam program linear ini ada peta konsep anak-anak sekalian, ya. Jadi peta konsepnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada materi prasyarat. Nah, materi prasyarat dalam mempelajari program linear adalah ada sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, materi prasyarat ini wajib kalian ketahui. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan lagi tentang sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, agar ke depan kalian dalam mempelajari program linear bisa lebih paham. Baik, lanjut. Adapun tujuan anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, ya, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan daerah penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Nah, di sini anak sekalian, di sini ada sistem, ya. Ada sistem pertidaksamaan linear. Maksudnya sistem itu apa sih? Gitu ya. Ada sistem, ada pertidaksamaan dan juga linear, gitu ya. Nah, sistem, sebelum ke sistem Pak akan membahas dulu tentang Nah, ini pertidaksamaan. Ya, apa sih pertidaksamaan? Ada persamaan, ya. Ada persamaan, ada pertidaksamaan, gitu. Nah, persamaan dan pertidaksamaan ini yang membedakannya di mana? Kalau persamaan dia menggunakan tanda sama dengan, sedangkan untuk pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, kurang dari, atau sama dengan. Nah, itu ya. Mungkin banyak di antara kalian juga yang, Pak, bingung, saya sulit membedakan yang mana kurang dari, yang mana lebih dari. Nah, ada triknya anak sekalian, ya. Triknya bagaimana? Kita cukup tambahkan garis saja, gitu ya. Nah, gini, ya. Maka ini menjadi seperti huruf B, gitu ya. Sedangkan ini huruf K. Ya, B ini kalau Pak sih anggap aja B itu besar, gitu ya. Sedangkan K itu kecil. Nah, ini caranya, ya, tekniknya menentukan yang mana lebih dari, yang mana kurang dari, gitu ya. Itu mudah-mudahan mudah, ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya anak sekalian, Pak lanjutkan lagi. Nah, di dalam pertidaksamaan tadi ada 4 tanda, ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Nah, selanjutnya linear. Maksudnya linear itu apa sih? Nah, jadi linear di sini maksudnya adalah pangkat, ya, pangkat dari variabelnya itu pangkat tertingginya pangkat 1, ya. Ya, pangkat dari variabelnya adalah pangkat 1. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak, variabel itu apa? Variabel itu bisa juga disebut dengan peubah, ya. Peubah itu apa? Mengganti. Jadi pengganti. Nah, ya, pengganti gitu. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih, kalian beli sesuatu di kantin, misalkan beli soto dan minum, ya. Ada soto plus air mineral, ya. Nah, air mineral misalkan. Nah, soto dan air mineral ini anak-anak bisa kita ubah, gitu ya. Bisa kita ubah menjadi suatu variabel, diubah dengan menggunakan variabel. Apa variabelnya? Bisa X, bisa Y, ya. Apakah mesti harus X dan Y? Tidak. Bisa A, B, C, D sampai Z. Jadi silahkan kalian menggunakan yang mana, gitu ya. Jadi peubah itu bisa pengganti untuk sesuatu yang belum diketahui nilainya, gitu ya. Itu variabel atau peubah. Jadi kembali lagi ke linear. Jadi linear itu pangkat tertinggi dari peubahnya ini adalah pangkat 1, gitu ya. Itu dikatakan sebagai linear. Nah, kalau pangkatnya pangkat 2 maka bukan linear tapi kuadrat dan seterusnya. Gitu ya. Nah, di sini juga Pak bahas lagi. Di sini ada contoh atau bentuk-bentuk pertidaksamaan, ya. Di sini ada X dikurang 2Y lebih dari 6, kemudian ada X kurang Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, ini X, ya, dan Y
ini adalah variabel atau peubah. Kemudian ini adalah tanda dari pertidaksamaan. Kemudian angka ini ya, min 2, 6, ini juga ada sebutannya nak ya, ada. Kalau min 2 di sini ini sebagai koefisien. Ya, koefisien. Sedangkan 6 yang ini yang tidak memiliki variabel ini disebut dengan konstanta. Ya. Jadi ada koefisien, ada konstanta. Oke. Ulangi lagi contoh yang lain, misalkan min 3 tambah min 3x ya. Min 3x ditambah 3y kurang dari 5 gitu ya. Nah, min 3x ini adalah koefisien. Koefisien dari apa? Koefisien dari variabel x. Sedangkan positif 3 ini adalah koefisien dari variabel y. Sedangkan 5 adalah konstanta. X dan y itu adalah variabel. Itu ya. Paham ya? Dan ini adalah tanda pertidaksamaan. Itu anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya juga di sini ada jika ada suatu pertidaksamaan 2x tambah 3y kurang dari 5 dan misalkan x lebih dari atau sama dengan 3. Nah, ini ada dua pertidaksamaan. Jika ada dua pertidaksamaan atau lebih, maka dikatakan sebagai sistem. Ya, sistem. Jadi kalau cuma satu bagaimana? Bukan merupakan sistem. Tapi kalau dia lebih dari 2, ya, 2, 3 dan seterusnya maksudnya ya. Bisa 2, 3 dan seterusnya, maka itu dikatakan sebagai sistem. Sistem pertidaksamaan linear. Karena dua variabel, maka dikatakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, misalkan contoh di sini ada x dan y, ini ada x saja. Pak, apakah ini bisa dikatakan pertidaksamaan dua variabel? Iya. Kenapa? Karena yang atas ini ada dua variabel. Ya, walaupun yang bawah cuma satu, maka dia tetap dikatakan dua variabel. Gitu ya. Nah, kemudian ya, dibacakan, himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau dua peubah merupakan himpunan pasangan bilangan x, y yang memenuhi sistem pertidaksamaan linear tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian anak sekalian, menentukan daerah penyelesaian, ya, ada juga menentukan daerah penyelesaian. Bagaimana menentukan daerah penyelesaian? Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah menentukan persamaan garis, ya. Yang kedua, menentukan pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah penyelesaian. Yang ketiga, mengganti tanda pertidaksamaannya. Baik, nanti bisa kalian baca di sini. Papa akan langsung ke contoh soal saja biar kalian lebih jelas ya. Nah, misalkan di sini ada x lebih dari 2 ya. Kita ambil contohnya x lebih dari 2. Nah, ini sini. X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, bagaimana membuat gambar atau membuat grafiknya? Itu ya. Nah, Pak akan gunakan aplikasi yang namanya GeoGebra di sini ya. Nah, bagaimana sih kita mau membuat gambarnya? Nah, di sini ada bidang kartesius anak-anak sekalian ya. Bidang kartesiusnya ada garis ya, ada garis yang mendatar ini disebut dengan sumbu x, kemudian garis yang tegak itu disebut dengan sumbu y ya. Untuk sumbu x, untuk ya mulai dari 0 ke kanan itu positif dan ke kiri itu negatif, sedangkan untuk sumbu y kalau dia ke atas ya, di atas titik pusat, namanya titik pusat nah ya. Nah, di atas titik pusat ini positif dan di bawah titik pusat dia negatif. Nah, bagaimana kalau kita mau menggambar garis x lebih dari atau sama dengan 2? Jadi yang pertama adalah kita ubah dulu menjadi tanda persamaan ya. Bagaimana sih mengubah tanda persamaan? Ya, tinggal x sama dengan 2 gitu.
X sama dengan 2. Di mana X sama dengan 2? Ingat, sumbu X adanya yang mendatar ini ya. Nah, untuk X sama dengan 2, karena 2 ini positif, maka ada di sebelah kanan. Gitu ya. Berarti di sini. Nah, jadi kita tandai di sini. Oke, kita akan gunakan ini. Nah, berarti di mana? Di sini. Ya. X sama dengan 2. Itu adanya di sini. Gitu. Terus bagaimana garisnya? Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kalau titiknya ada pada sumbu X, maka garisnya akan sejajar dengan sumbu Y. Artinya garis daripada si X sama dengan 2 ini dia akan tegak ya. Dia akan vertikal atau sejajar dengan sumbu Y. Oke ya, akan buatkan langsung di sini X, pertanyaannya X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini. Jadi garisnya dia akan tegak, gitu ya. Tegak. Nah, kemudian ada warna di sini ya, ada warna. Pada aplikasi ini ada 2 warna ya. Yang ini ada warna biru, kemudian ini tanpa warna. Nah, maksudnya apa gitu? Nah, di aplikasi ini untuk daerah yang berwarna biru itu adalah daerah penyelesaiannya, ya, daerah penyelesaiannya. Nah, kok bisa Pak di sebelah kanan daerah penyelesaiannya itu? Baik, kita tahu bahwa pertidaksamaan tadi, ya, pertidaksamaan tadi X lebih dari atau sama dengan 2. Nah, X lebih dari atau sama dengan 2 ini berarti X itu bernilai berapa? Bernilai 2, ya, 3, 4, dan seterusnya. Itu. Kenapa? X lebih dari, ingat, X lebih dari atau sama dengan 2. Karena di sini ada sama dengan atau sama dengan, maka 2 juga termasuk ke dalam himpunan daripada si X itu sendiri. Nah, kemudian yang lebih dari 2 berapa? 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka dari itu daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan, ya, daerah penyelesaiannya. Itu. Ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Nanti bisa komen ya di bawah. Baik, selanjutnya kita akan membahas lagi contoh yang selanjutnya, ya. Contoh selanjutnya, nah ini ada Y kurang dari min 1, gitu ya. Y kurang dari min 1. Nah, untuk Y kurang dari min 1, ya, bentar ini Pak hapus dulu. Oke. Untuk Y kurang dari min 1, Y kurang dari atau sama dengan min 1. Nah, itu. Bagaimana menggambarnya? Nah, menggambarnya adalah kita ubah lagi menjadi tanda persamaan, yaitu Y sama dengan min 1. Y itu atau sumbu Y itu dia yang tegak atau vertikal, ya. Nah, sedangkan min 1 itu adanya di mana? Kalau untuk sumbu Y, min 1 itu ada di bawah titik pusat. Nah, di sini tepatnya, ya. Nah, di sini kita beri ya, tandai di sini. Nah, ini. Itu. Nah, kalau misalkan kita gunakan aplikasi, ya, kita gunakan aplikasi di sini tinggal kita masukkan saja Y, ya, kurang dari atau sama dengan min 1, gitu ya. Nah, mana gambarnya? Kita lihat. Oke, nah ini gambarnya, ya. Jadi dia ada di sini. Tuh, ya, ada di min 1. Gitu. Dia garis yang dihasilkan akan sejajar dengan sumbu X. Kalau yang pertama tadi kan dia X ya. Dia X lebih dari berapa tadi? Kalau nggak salah 2 ya. Kalau yang tadi kan X lebih dari atau sama dengan 2, dia garisnya vertikal gitu ya, sejajar dengan sumbu Y gitu kan ya. Nah, ya di sini gitu. Di X sama dengan 2.
Nah, kalau untuk yang ini dia akan sejajar dengan sumbu sumbu X ya. Berarti ini Y sama dengan min 1. Nah, jadi dia akan sejajar dengan sumbu X gitu. Kemudian warnanya kita lihat lagi di sini. Warnanya ada dua warna, yang ke bawah dia yang berwarna ya, yang warna biru. Nah, anak-anak sekalian, kenapa yang di bawah yang berwarna biru ini sebagai daerah penyelesaiannya ya? Karena kalau kita lihat tadi bahwa Y kurang dari atau sama dengan min 1, berarti anggota daripada Y atau bilangan ya, atau nilai daripada Y itu sendiri adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Min 1 kita masukkan atau termasuk ke dalam anggota Y. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan di sini. Itu ya. Nah, jadi seperti di gambarnya. Ya. Jadi jelas daerah penyelesaiannya ada di sebelah bawah ya. Di sebelah bawah min 1. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, min daerah yang di sini ya, apakah juga termasuk? Iya, termasuk anak-anak sekalian. Jadi titik yang terdapat pada garis ini pun dia termasuk daerah penyelesaian, gitu ya. Nah, itu. Kemudian gambar yang selanjutnya, mungkin contoh yang selanjutnya, kita lihat lagi di sini. Nah, itu ya. Nah, ini ada X tambah 2Y ya. X tambah 2Y. Pak tuliskan dulu ya. X tambah 2Y, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4 gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Jadi langkah awal dalam menggambarnya adalah kita cari titiknya terlebih dahulu. Maksudnya titik itu apa sih? Ini ya, jadi Pak bacakan di sini nih. Nah, di sini di modul tuh udah dijelaskan tuh. Jadi petunjuknya adalah kita untuk menggambar garis, buatlah dua titik bantu dengan mengambil nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0. Gitu ya. Jadi kita ambil titik bantunya di sini. Kalau X-nya 0 gitu kan ya. Ini biasanya kayak gini. Nah, Pak buatkan seperti ini. Ya. Kalau X-nya 0 di sini, kalau Y-nya yang 0. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu kan ya. Kalau Pak sih caranya tinggal kita tutup aja nak. Ini ya, cara kalau teknik Pak gini aja. Triknya gini, tutup nilai X ini. Si X ini kita tutup. Tinggal apa? Tinggal 2Y. Nah, maka Y-nya berapa? Nah, si 4 ini, 4 ya. 4. Nah, 4 kita bagi dengan positif 2. Berapa 4 dibagi 2? 2 gitu ya. Nah, kemudian kalau Y-nya yang 0, berarti ini kan 0, Y-nya 0. Nah, 0. 0 kali 2 berapa? Ya 0. Bilangan berapapun jika dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian ditambahkan dengan X gitu ya. Bilangan berapapun jika ditambah dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, maka tinggal X saja di sini. X-nya sama dengan berapa? X sama dengan 4. Gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau pas sih tinggal tutup gitu ya. Istilahnya ditutup gitu. Tutup si X-nya, maka tinggal ada apa sih di gambar ini? Tinggal ada 4 dan 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kalau misalkan Y-nya yang 0, nah tutup si Y-nya nih. Jadi kita tutup. Nah, gini. Kita coret aja ya misalkan ini. Maka tinggal apa nih? Tinggal X sama dengan 4. Nah, gitu ya. Nah, setelah dapat dua titik ini tadi ya, dua titik bantu ini, selanjutnya tinggal kita gambar. Ya, kita gambar pada bidang kartesius. Tuh. Nah, di sini ya. Misalkan titik 0,2. Nah, titik 0,2 itu adanya di mana gitu ya. Titik 0,2 itu adanya di mana? 0,2. X-nya 0. Nah, ini yang dikatakan sebagai pasangan terurut nah ya. Jadi X-nya itu sebagai X-nya ini 0, yang ini. Y-nya 2. Ini X-nya 4, Y-nya 0. Gitu ya. Nah, X-nya 0, berarti si titik itu ada pada sumbu Y, gitu ya. Kalau X-nya yang 0, berarti titiknya ada pada sumbu Y. Kalau Y-nya yang 0, berarti titiknya ada pada sumbu X, gitu. Jadi kita cari yang 2 dulu.
Y-nya 2, ada di mana 2? Y itu kan di atas atau di bawah. Kemudian dia 2 itu positif, berarti ada di atas. Nah, di sini. Ini titiknya, ya. Titik berapa ini? Titik 0,2 gitu ya. Nah, jadi kalau 0,2, kalau X-nya 0, berarti titiknya ada pada sumbu Y. Nah, sekarang yang 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Kita cari X sama dengan 4. Adanya di mana? X sama dengan 4 adanya di sebelah kanan. Ya. Kemudian Y-nya 0. Nah, karena Y-nya 0, maka titiknya ada di sumbu X. Di sini. Ya. Kemudian bagaimana? Nah, kemudian kita gambar. Kalau sudah dapat ini tadi, tinggal kita hubungkan, ya. Kita hubungkan dari titik ini ke sini. Nah, gini, ya. Jadi kita hubungkan dari titik A ke titik B atau titik 0,2 dan 4,0. Selanjutnya bagaimana kalau sudah seperti ini? Nah, kalau sudah seperti ini, ya. Kalau sudah seperti ini, kita menentukan daerah, ya, menentukan daerah penyelesaian. Bagaimana menentukan daerah penyelesaian? Nah, menentukan daerah penyelesaian yang paling mudah menurut Pak adalah dengan menggunakan titik uji. Ya, titik uji. Titik uji yang paling mudah itu titik uji yang mana? 0,0. Di mana sih letaknya? Ada di titik pusat di sini. Ya, titik 0,0. Nah, selanjutnya titik 0,0 ini disubstitusikan, ya, disubstitusikan ke pertidaksamaan. Tadi pertidaksamaannya apa ya? Kita lihat dulu ya, Pak lupa tadi. Pertidaksamaannya itu adalah X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4, ya. X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Oke, lanjut. Kita gambar. Nah, X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Nah, karena titik ujinya adalah 0,0, jadi si 0,0 ini disubstitusikan. Atau apa? Dimasukkan ke X dan Y ini. Jadi, X kita ganti dengan 0, gitu ya. X-nya 0. Nah, X-nya 0. X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4. Jadi, X-nya 0 ditambah 2 kali Y. Y juga 0. Kemudian 2 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini tuh pernyataan yang benar apakah salah itu ya. Jadi ada dua kemungkinan, Tina. Kemungkinan yang pertama benar, kemungkinan yang kedua adalah salah. Kita lihat. 0 kurang dari atau sama dengan 4. Itu benar apa salah? Benar. Memang faktanya bahwa 0 itu kurang dari 4. Nah, karena pernyataannya benar, maka daerah yang memuat titik uji, ini titik uji ya, yang sebelah sini, ini adalah daerah penyelesaiannya. Itu ya. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi yang berwarna biru, nanti yang sebelah sinilah yang merupakan daerah penyelesaian. Ya, Nak ya. Nah, tapi pada saat kalian menggambar, kita sepakati dulu bahwa untuk daerah penyelesaian itu yang tidak diarsir. Oke? Daerah yang memuat titik uji atau daerah penyelesaian yang tidak diarsir. Nah, jadi kalau sesuai dengan kesepakatan tadi, maka yang kita arsir yang mana? Yang ke atas. Nah, gitu ya. Jadi yang kita arsir yang di atas. Nah, yang tidak diarsir adalah daerah penyelesaian. Nah, gitu. Yang ini, ya. Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya, ya. Soal berikutnya, atau Pak hapus dulu nih ya. Hapus dulu biar mudah. Oke. Bentar. Nah, selanjutnya 4x ya, Pak tulis dulu ya. 4x 2x ya, sorry. 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6 dan x lebih dari 1, kemudian y lebih dari atau sama dengan 6
untuk X dan Y anggota bilangan real. Oke, jadi X dan Y-nya itu adalah anggota bilangan real. Baik, kita lanjut lagi. Langsung ke gambar ya. Nah, di sini anak-anak sekalian, di sini bagaimana langkahnya? Langkahnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu kita gunakan titik bantu ya. Titik bantunya tadi yang mana? Nah, untuk yang pertama ini ya, untuk yang pertama. Ya, pertama yang 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Jadi kita gunakan titik bantu. Yang pertama kalau X-nya 0, yang kedua kalau Y-nya yang 0. Gitu ya. Nah, kalau X-nya 0, berapa? Kalau X-nya 0, berarti kan tinggal kita ganti dengan 0 atau dicoret sajalah. Nah, gitu, boleh. Tinggal berapa nih? Positif Y kurang dari atau sama dengan 6. Atau kalau dibuat persamaan jadi Y sama dengan 6. Nah, gitu ya. Mudah ya. Kemudian ya. Kemudian kalau ini apa namanya? Y-nya yang 0. Nah, Y-nya 0. Ini kita coret si Y-nya. Coret. Tinggal berapa itu? 2X. Ya, kita ubah tandanya menjadi tanda persamaan. 2X sama dengan 6. Maka 6 ini kita bagi dengan 2. Sama dengan 3. Nah, baru setelah ini nak, menurut Pak, kalian langsung menggambar langsung kalian buatkan di sini biar tidak tertukar. 0,6, 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Berarti Y-nya 6 kita cari, Y-nya 6 di sini. X-nya 0 berarti titiknya ada pada sumbu Y ya. Nah, di situ. Kemudian pasangannya 3,0. X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Nah, gitu ya. Baru kita hubungkan, bisa ya, kita hubungkan. Kita hubungkan dari titik berapa tadi? 0,6 ke 3,0. Nah, itu dapat ya. Dapat garisnya seperti itu. Kemudian X lebih dari 1. Nah, bagaimana kalau X lebih dari 1 gitu ya? Hapus dulu ini ya. Bagaimana kalau X-nya lebih dari 1? Ya sama seperti langkah atau contoh soal yang pertama tadi nak ya. Jadi X lebih dari 1 ini kita ubah menjadi persamaan ya, yaitu X sama dengan 1. Di mana X sama dengan 1? Nah, adanya di sebelah kanan di sini. Itu ya. Nah, kemudian kita gambarkan. Nah, bagaimana gambarnya? Berarti gambar garisnya dia akan sejajar dengan sumbu Y, gitu ya. Jadi bisa Pak akan gunakan alat bantu saja di sini. Nah, di sini langsung kita isi X ya, X lebih dari 1. Nah, gitu. Oke, ya. Nah, dapat ya. Jadi X lebih dari 1. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya Y lebih dari 0 atau Y sama dengan 0. Di mana Y sama dengan 0? Oh, berarti ada di sini. Ada di titik pusat di sini. Nah, Y sama dengan 0. Berarti bagaimana garisnya? Garisnya karena Y sama dengan 0, maka garisnya dia akan sejajar atau berhimpitan dengan si sumbu X ya. Pak akan isi gunakan aplikasi ini. Ya, berapa tadi? Y ya. Y ya, Y. Kemudian apa tuh? Oh, bentar. Y lebih dari sama dengan 0. Ini masih gini. Tuh ya. Oke, perhatikan. Coba kalau kita perhatikan di sini nak ya. Ada perbedaan kan? Perbedaannya Pak, kenapa ya kalau yang A atau garis yang ini, yang tadi yang X sama dengan X lebih dari 1 dia putus-putus, tapi kok gambar yang kedua ya dan yang ketiga, gambar yang kedua ya, yang kedua ini dia tidak putus-putus. Nah, kalau tandanya ya, tanda pertidaksamaannya lebih dari atau kurang dari, maka
garisnya putus-putus ya, putus-putus ya, garisnya putus-putus. Maksudnya putus-putus itu apa gitu? Jadi maksudnya adalah daerah yang terletak pada garis itu tidak termasuk daerah himpunan penyelesaian ya. Sedangkan kalau dia tidak putus-putus atau solid ya istilahnya, maka itu termasuk daerah penyelesaian gitu. Itu ya, itu gambarnya dulu nih, ini gambarnya dulu. Nah, kita kembali ke tadi kesepakatan lah ya. Coba sekarang Pak tidak menggambarnya, kita abaikan yang warna biru itu dulu ya. Kita abaikan. Nah, Pak akan coba menentukan dulu yang mana daerah penyelesaiannya. Nah, untuk garis yang pertama tadi adalah apa? Bentar, kita cek lagi. 2x ya, 2x 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, kemudian x lebih dari 1 dan y lebih dari atau sama dengan 0. Tuh. Nah, kita lihat di sini. Untuk garis yang ini ya, kita juga gunakan titik uji nak ya, titik uji seperti yang tadi. Jadi 2x ya, 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6, kita gunakan, oh ini tadi sudah ya, untuk alat bantunya sudah ya, itu sudah. Kita gunakan titik uji gitu ya, titik uji. Apa titik ujinya? Nah, titik uji yang paling mudah adalah titik 0,0, adanya di sini, di titik pusat. Kemudian 0,0 ini disubstitusikan ke 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 6 ya, karena ujinya 0,0 ini udah pasti 0, sudah pasti 0. Sekarang pertanyaannya apakah pernyataan ini benar? 0 kurang dari 6 benar ya? Oke. Karena benar, maka yang kita arsir yang mana? Yang tidak memuat. Nah gitu ya, yang tidak memuat gitu ya. Terus sekarang yang kedua nih, yang kedua apa? Di x lebih dari 1. X lebih dari 1, ini kan x lebih dari 1 itu, iya, adanya di mana tuh? Berarti kalau x lebih dari 1, x nya berapa? X itu bisa 2, bisa 3, 4 dan seterusnya. Di mana dia? Ada di sebelah kanan sini. Berarti yang tidak termasuk anggotanya yang mana? Ya, 1 ini tidak termasuk, 0 juga tidak termasuk. Maka kita arsir ke kiri. Oke, itu ya. Nah, kita arsir. Lanjut lagi, yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi y-nya lebih dari 0. Berapa sih yang lebih dari 0 itu? Ya, yang lebih dari 0 itu ya, karena 0 juga termasuk ya, di sini ada tanda sama dengan, maka y-nya bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ada di mana? Ada di atas. Oke, di atas ini ya. Di atas sumbu x ini. Berarti yang diarsir yang mana? Yang bawah. Nah, itu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, dari gambar di sini, oke, yang daerahnya bersih yang mana? Ya, yang daerahnya bersih yang mana? Yang ini. Ya, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Nah, itu. Ya, itu. Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, mungkin bisa kita coba soal yang lain ya. Kita coba soal yang lain. Pak akan coba ambil dari buku ya yang ada di sini di modul. Misalkan mana ya? Nah, ini aja ya. Nomor 1 ini, soal esai ini. Jadi kita tulis dulu soalnya. 2x ya, 2x 2x kita tuliskan ya, 2x tambah 5y
lebih dari atau sama dengan 20 ya, sama dengan 20. Kemudian 3x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 18. Selanjutnya x lebih dari atau sama dengan 0, y lebih dari atau sama dengan 0, dan x, dan y anggota bilangan real. Baik, bagaimana langkahnya? Jadi langkahnya adalah kita gunakan seperti contoh barusan ya, kata sebelumnya. Jadi kita cari titik bantu ya, titik bantu. Baik, di sini yang pertama dulu ya, yang pertama yang 2x dulu. 2x tambah 5y lebih dari atau sama dengan 20. Nah, kita cari titik bantunya. Untuk yang pertama kalau x-nya 0, oke? Kalau x-nya 0, kita coret saja nak ya. Berarti kalau x-nya 0 ini kita hilangkan gitu. Jadi tinggal berapa nih? 5y lebih dari sama dengan 20. Maka y sama dengan berapa? 20 bagi 5. 20 dibagi 5 4 gitu ya. Nah, 4 ya. Nah, 4. Kemudian kalau y-nya yang 0. Nah, y-nya yang 0. Berarti kita coret nih. Nah, gitu ya. Tinggal berapa? 2x lebih dari atau sama dengan 20. Berarti x sama dengan berapa? 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, gitu ya. Mudah ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Yang kedua. Yang kedua 3x tambah 2y lebih dari atau sama dengan 18 gitu. Kita gunakan titik bantu juga ya. Kalau x-nya 0, coret. Coret. Maka tinggal apa nih? Positif 2y lebih dari atau sama dengan 18. Berarti y sama dengan 18 dibagi 2. 9. Gitu ya. Kemudian kalau y-nya yang 0. Y-nya yang 0, coret. Y-nya. Tinggal apa? 3x sama dengan 18. Maka x sama dengan 18 dibagi 3 ya. Berapa 18 dibagi 3? 6. Gitu ya. Nah, didapat 4 titik ya. Jadi 4 titik. Nah, ini jangan sampai tertukar nak ya. Jangan sampai tertukar. Oke, lanjut kita gambar. Selanjutnya kita gambar. Ya, kita gambarkan. Nah, di sini Pak tidak menggunakan alat bantu ya, tapi mungkin nanti gambarnya nggak lurus ya, nggak lurus karena susah ini kalau nggak pakai alat bantu ini. Baik, 0,4 x-nya 0, y-nya 4, y 4 itu ada di atas positif, berarti di sini ya, berarti ada di sini. Nah, ini tuh, ini titiknya. Kemudian 10,0, x-nya 10, y-nya 0. X10 ada di sebelah kanan, y-nya 0, berarti titiknya ada di sumbu x di sini. Nah, itu ya. Ini. Mungkin Pak akan gunakan titik alat bantu aja ya, biar gambarnya lebih jelas. Oke, dari titik 4 ya, 0,4 kita hubungkan ke titik 10,0. Oke ya, itu. Dan selanjutnya 0,9. X-nya 0, Y-nya 9. X-nya 0, Y-nya 9. Y-nya 9 ada di atas. Ya. Nah, di sini. Kemudian pasangannya berapa? 6,0. X-nya 6, Y-nya 0. Ada di sebelah kanan. Nah, di sini. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita hubungkan. Ya, kita hubungkan dari 0,9 kita hubungkan ke 6,0. Nah, gini. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita gunakan titik uji ya, atau gimana? Kita hapus dulu biar tidak terlalu banyak. Nah, kita hapus. Nah, sekarang kita gunakan titik uji untuk 2 garis dulu. Ya, kan masih ada 2 lagi garisnya. Ada x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Nanti itu kita gambar, itu mudah. Kita gambar yang ini dulu, ya. Nah, titik uji ya, titik uji yang 2x ya, 2x tambah 5y
lebih dari sama dengan 0. Titik ujinya kita gunakan titik uji 0,0. Nah, karena lebih mudah. Ini sudah pasti 0 gitu. Oh, ini 20 ya, sorry. 20. Nah, kita lihat di sini. 0 lebih dari atau sama dengan 20. Ini benar apa salah? Salah. Karena 0 itu lebih kecil dari 20. Nah, karena dia salah, nah ya. Karena ini salah, pernyataannya salah, maka daerah yang ada atau yang memuat titik uji ini bukan daerah penyelesaian, ya, bukan daerah penyelesaian gitu. Jadi yang mana kita arsir? Yang ada titik ujinya, ya. Jadi kita arsir ini ke sini, ya. Kita arsir. Nah, tuh juga sama ke sini. Yang pokoknya ada pada garis. Tuh, selanjutnya yang 3x. 3x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 18. Ujinya sama, kita gunakan titik 0,0 gitu ya. Ini udah pasti 0. Kita lihat lagi. Apakah 0 itu lebih besar dari 18? Salah. 0 itu lebih kecil dari 18. Berarti yang ada titik ujinya di sini itu bukan daerah penyelesaian. Juga kita arsir ke sini. Nah, gitu. Ya, kita arsir ke sini. Nah, baru sekarang kita gambarkan yang 2. Nah, yang 2 tadi apa sih? Ada x. Pak buat di sini ya, atau Pak hapus dulu bentar ya. Pak hapus dulu yang ini. Oke. Kita hapus. Nah, yang kedua, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. X lebih dari 0, y lebih dari atau sama dengan 0 ya, sama-sama lebih dari sama dengan. Nah, x lebih dari sama dengan 0, berarti bagaimana garisnya? Garisnya ada di sumbu, titiknya ada di sumbu x, di apa namanya, titik pusat ya. Kemudian garisnya dia akan sejajar dengan sumbu y, atau dalam hal ini dia berhimpitan, ya, sama gitu. Jadi gabung gitu, sama. Ada di sumbu y. Nah, kemudian kalau kita buat anggotanya, jadi anggota si x ini berapa aja? Jadi anggota si x ini bisa 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya untuk x itu adanya di mana? Adanya di sebelah kanan di sini ya. Berarti yang kiri yang bukan. Nah, berarti ini kita arsir. Ya, kita arsir nih. Nah, itu. Terus yang kedua ini yang y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari atau sama dengan 0. Berarti anggotanya apa saja? 0, yang lebih dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini ada di mana? Ya, ada di mana y sama dengan ini? Ini adanya di atas. Ya, yang positif adanya di atas. Yang di bawah dia negatif. Maka yang kita arsir yang mana? Ini yang dari sini, dari sumbu x ini ya, ke bawah nih. Nah, kita arsir. Nah, kalau kita perhatikan kira-kira mana daerah yang bersih, yang tidak diarsir? Yang tidak diarsir yang ini ya, daerah penyelesaian. Nah, itu ya, daerah penyelesaiannya ada di sebelah kanan atas ya, ada di sebelah kanan atas. Nah, itu kira-kira paham ya atas contoh yang Pak berikan ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini nak ya. Tapi atau kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan langsung melalui apa namanya, pesan. Nanti bisa di SMS boleh atau WA juga silahkan ya. Nah, ini. Oke, untuk selanjutnya anak sekalian, untuk selanjutnya kalian silahkan kerjakan soal-soal yang ada di modul yang telah Pak bagikan. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom ya, melalui Google Classroom. Pak tunggu minggu depan pada saat jadwal ya, jadwal matematika ya. Untuk siswa yang terkendala dengan sinyal atau mungkin dengan paket data yang habis, bisa mengumpulkan langsung ke sekolah, namun dengan protokol kesehatan yang ketat ya, memakai masker,
dan menjaga jarak. Ya, mungkin hanya itu saja penjelasan Pak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Cukup dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.